Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam lesson 2 masih mengenai modal verbs. Karena ini kegiatannya berbentuk lesson activity, maka ada beberapa konten yang harus kita pelajari dan diselingi oleh beberapa pertanyaan. Nah, konten dan pertanyaan itu harus dijawab agar kita sampai di akhir lesson. Pertama, kita akan jelaskan dulu mengenai apa itu kata kerja atau verbs dalam bahasa Inggris. Secara umum, kata kerja atau verbs dalam bahasa Inggris dibagi dua, yaitu yang disebut sebagai main verb atau full verb. Contohnya go, run, play, dan study. Kemudian golongan yang satu lagi adalah auxiliary atau helping verb. Nah, auxiliary ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut primary auxiliary, contohnya be, have, dan do. Dan ada yang disebut sebagai modal auxiliary. Contohnya can, will, should, must, could, dan seterusnya. Nah, materi ini kita akan membahas mengenai modal auxiliary atau kata bantu modal. Selanjutnya, apakah modal itu? Seperti yang sudah kita jelaskan pada diagram sebelumnya, modal adalah auxiliary atau kata bantu, kata kerja bantu yang menunjukkan perasaan atau mood atau manner, ya, cara dari kata kerja yang diikutinya. Nah, mood itu bisa berbentuk atau bisa mengekspresikan kemampuan, mengekspresikan permintaan izin atau kewajiban, larangan, kemungkinan, atau saran. Nah, models dalam bahasa Inggris ya, yang diketahui ada beberapa tentunya. Nah, di sini modal itu kita daftarkan berupa kata kerja sebagai berikut, yaitu can, could, may, might, must, shall, should, will, would, dan ought to. Sekarang kita akan jelaskan bagaimana modal verbs itu digunakan dalam pola kalimat. Misalkan kita mempunyai kalimat yaitu Mary could play the piano. Ada subjek yaitu Mary, kemudian ada modal yaitu could, dan ada kata play, ya, ada kata play verbsnya. Nah, kalau kita perhatikan di sana models yang digunakan adalah could, ya, dan pola kalimatnya adalah subjek ditambah modal tambah kata kerja pertama, ya. Jadi play-nya harus berbentuk pertama, tidak boleh berakhiran, dan kata kerja pertama itu disebut juga sebagai infinitive. Nah, modal ini kalau dipakai harus satu, ya. Jadi tidak boleh ditambah dengan modal lain. Nah, kemudian pola kalimat lain, ya, untuk penggunaan modals ini tidak boleh ditambah s. Terus tidak boleh ditambah kata do atau does kalau dalam bentuk pertanyaan, dan tidak boleh ditambah kata don't atau doesn't dalam bentuk negatif. Contoh, he can ski, itu kalimat yang benar. Ya. Kalau he can ski atau he can skis itu adalah salah. Yang kedua, would you like to come with me? Itu adalah kalimat yang benar. Kalau misalkan kita tambahkan do, jadi do you would like to come with me menjadi salah. Contoh yang ketiga, they can't be serious. Itu kalimat yang benar, ya. Nah, kalau kita rubah kalimatnya menjadi they don't can be serious, maka kalimatnya menjadi salah. Nah, kemudian pada modal verb buttons juga, ya, seperti yang kita sudah jelaskan, dia tidak boleh ditambahkan kata to di depannya atau kata ing di belakangnya. Jadi tidak boleh kita mengatakan to can
atau canning, to must atau musting. Ya, jadi modal sendiri tidak boleh didahului oleh to dan diakhiri oleh ing, dan setelah itu modal harus diikuti oleh kata kerja infinitif tanpa to. Ya, contohnya she must study. We should have gone the other way. He could play football in his youth. Selanjutnya kita akan mengerjakan checking for understanding. Nanti ada 4 kalimat. Tugas Anda adalah memilih kalimat mana yang benar.